Dan di pagi hari ini pada tanggal 11 November 2022 kegiatan sosialisasi berkaitan budaya positif oleh teman kita berempat saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek, serta rekan guru SMA Negeri 1 Halmahera Barat yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua bisa hadir dalam ruangan ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi materi mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau mempunyai banyak filosofi pendidikan yang bisa kita terapkan dan implementasikan di sekolah. Salah satu filosofi KHD seperti yang Bapak Ibu lihat. Nah, di sini guru mempunyai peranan penting dalam disiplin positif atau lingkungan positif. Guru menciptakan lingkungan belajar dengan aman dan nyaman sehingga semua guru dan murid harus saling belajar, saling bekerja sama, saling mendukung sehingga timbul kebiasaan baik, sehingga mempunyai siswa yang mempunyai karakter baik, sehingga timbullah lingkungan yang positif. Disiplin bukan hanya pada aturan di kelas ataupun di lingkungan kelas, tapi disiplin di sini dalam segala hal, tingkah laku, berpakaian, tata tertib, pembelajaran dan sebagainya yang berada di lingkungan sekolah yang harus disepakati. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Sosialata. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berikut adalah dokumentasi kesepakatan kelas yang saya buat. Di gambar pertama, saya membagikan stick note kepada siswa. Kemudian siswa bersama-sama membuat kesepakatan kelas tersebut di kertas karton. Kesepakatan itu ditempel di dinding yang ada di kelas masing-masing. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas kesempatannya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi kami terkait dengan pembahasan materi budaya positif pada modul 1.4. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi terkait dengan teori motivasi, penghargaan, dan hukuman. Ya, teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen itu dalam bukunya Restructuring School Discipline itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya di sini ketika kita berperilaku itu dia melandasi motivasi yang berasal dari eksternal. Biasanya motivasi itu bersumber dari rangsangan eksternal, di mana kita akan melakukan suatu disiplin itu karena untuk menghindari kenyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang ketiga di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, disiplin motivasi seperti ini merupakan motivasi internal yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai disiplin positif. Jadi nilai ini, motivasi ini yang merupakan motivasi yang diinginkan. Bagaimana supaya kita merasa termotivasi berdasarkan internal kita, intrinsik kita, bukan ada rangsangan dari luar atau dari eksternal. Jadi kalau misalnya ada siswa yang terlambat, itu kita sepakati bersama apa sanksinya atau apa konsekuensinya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini merupakan hukuman. Beda dengan poin yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran. Perbedaan hukuman, sanksi atau konsekuensi jadi seperti ini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tanpa menyakitkan. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau kita memberikan hukuman, maka dampaknya adalah anak itu akan dia benci dengan disiplin. Sementara kalau konsekuensi, berarti anak lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman akan melahirkan sebuah paksaan. Jadi dihukum oleh penghargaan ini ada 5 menurut Alfikon. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, yaitu hanya berdampak pada jangka pendek atau jangka panjang. Jadi ketika anak itu kita beri penghargaan, maka mereka akan disiplin dalam waktu yang singkat saja. Tapi ketika tidak diberikan penghargaan, mereka tidak akan lagi disiplin. Aksi nyata di sini yang saya angkat itu mungkin beda dengan Ibu Tri punya, karena saya di sini tentang kebersihan, mewujudkan budaya bersih di lingkungan sekolah melalui program BRI, yaitu bersih, rapi, dan indah. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan membawa materi dengan 5 posisi kontrol guru. Kita lihat ya Bapak Ibu, dari seorang Gianni Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, itu dia mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Nah, dari sini muncul pertanyaan, apakah telah efektif kita di kelas? Kemudian apakah berpusat kemerdekaan dan memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa dan seterusnya. Kita di sini ada memang beberapa siswa yang memiliki karakter yang memang susah sekali untuk kita bina, walaupun kita sudah berulang kali tetapi saja masih melakukan pelanggaran tersebut, dan pada akhirnya posisi penghukum ini kita pakai. Posisi ini siswa itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah mengecewakan orang-orang tertentu, ya. Dan pada akhirnya di sini tidak akan siswa itu tidak merasa sadar diri, tetapi dia malah lebih menyendiri. Dia merasa lebih, karena dia itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Saya seperti ini, saya mengecewakan orang tua saya begini, karena bahasa-bahasa tadi. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah posisi teman. Pada posisi ini guru itu tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui bahasa-bahasa persuasif. Guru di posisi teman biasanya menggunakan hubungan baik, kemudian bisa berkelakar ya, atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka menggunakan kata-kata, ayo bantulah demi saya ya, demi ibu ya, demi bapak ya, ayo. Kemudian posisi monitor ini sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi biasanya kita pakai apa ya, data-data, biasanya ada checklist. Oh ini aturan, dia sudah melanggar aturan ini, poin pertama, ini poin ini. Sama dengan siswanya. Kemudian memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya dan mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Para manajer ini murid diajar untuk menganalisis kebutuhannya sendiri. Kebutuhannya sendiri itu seperti apa. Kemudian diajak juga untuk menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat satu konsekuensi, namun antara murid dengan guru itu dapat berkolaborasi. Jadi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dalam posisi ini Bapak Ibu, seorang manajer itu bisa menggunakan kata-kata apa yang kita yakini, dan kita menyadarkan siswa ketika membuat kesalahan apa yang harus dia perbuat lagi, apa yang harus dia perbaiki, dalam bentuk apa dia perbaiki, kenapa saya perbaiki ya. Jadi dalam posisi manajer ini kita dengan siswa itu bersama-sama untuk menemukan solusinya.
kenapa sampai kau berbuat begini, terus apa yang kau akan lakukan. Mereka dengan sendirinya akan merasa bahwa oh ya saya tidak boleh seperti ini, dan lebih percaya diri lagi. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Mantap, masih semangat? Atau perlu stretching dulu? Stretching? Ayo berdiri semua, mohon maaf. Jari kiri digabung jadi dua, buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku digabung jadi empat, buat satu jari kananku, satu jari kiriku digabung jadi dua, buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat menara. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar dari pemateri awal tadi, restitusi. Tapi apa itu sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran, dan bukan paksaan. Pertama, kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kata-kata yang kita ucapkan itu ada contohnya di situ. Misalnya yang ini, menstabilkan identitas, ini kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nih, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pada saat kita datangkan anak untuk menyelesaikan kasusnya, misalnya kita dapat laporan dari seorang guru tentang anak itu, kita jangan salahkan guru itu atau anak itu, tapi mari kita sama-sama cari solusi kenapa sampai masalah itu terjadi, kenapa sampai anak itu tidak buat PR, gitu. Kenapa sampai anak itu guru masuk dia keluar? Berarti kan dia ada alasan untuk berbuat itu yang maksudnya. Kita melakukan segitiga restitusi, jadi anak itu dia akan sadar dengan sendirinya bahwa oh yang saya lakukan ini salah dan saya ini harus menjadi seperti apa begitu setelah ini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan akan kasih sayang, dan yang terakhir kebutuhan kebebasan. Itu ada 5. Jadi salah satu dari 5 itu yang siswa dia inginkan dari kita. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas yang pertama tadi, ketika kita sudah identifikasi masalah, dia sudah tercapai, kemudian ketika kita memvalidasi tindakan yang salah juga sudah selesai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang saya terapkan untuk anak wali saya, Steven Aprianto. Untuk aksi nyata budaya positif yang saya lakukan, yaitu mewujudkan sikap peduli
dengan kegiatan melalui kegiatan Jumat Berbagi. Nah ini videonya. Nah ini dia. Untuk Jumat Berbagi ini kita sudah 2 kali melaksanakan pembagian. Ya, yang pertama tadi, ini yang kedua. Nah, kalau yang ini siswa penggalangan dana untuk bantuan sumbangan duka. Jadi harapan saya, bukan harapan saya saja, harapan kita semua, siswa ini bisa punya sikap peduli. Jadi dengan rasa pedulinya itu nanti akan muncul rasa kasih sayang, rasa saling menghargai, kemudian saling menghormati, bukan sesama teman, juga dengan guru.